Kadang-kadang ini kebalikan nih, orang terlalu mementingkan sibuk sama ngikutin nada, makharijul hurufnya hancur. Belajar nada itu nggak wajib. Yang wajib itu ya membaca Al-Quran sesuai dengan makharijul hurufnya. Nah, banyak nih ya kita dapatkan. Oke, untuk urusan nada persis dia kayak Imam Masjidil Haram ya. Tapi sinnya dibaca aneh, shotnya dibaca aneh juga, zai semua. Ya udah, nggak enak kedengarannya. Iya kalau kedengarannya sama orang kita. Kalau kedengarannya sama orang sono, nah ini orang yang bener aja lah ngaji kok begini. Nah, kok udah jadi imam? Nah itu ya. Jadi resikonya imam itu pasti dikomplain, pasti didengerin tuh sama orang. Ya. Karena ya tadi dia punya tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Ini yang dibawa 5 soft 50 orang, dia harus bacaan minimal Fatihahnya tadi itu. Dia punya tanggung jawab, Fatihah dia harus benar. Ya. Tadi kita punya banyak sarana untuk bisa membenarkan bacaan kita. Ada YouTube, ada aplikasi tadi dengar ya. Sudah benar belum nih bacaan? Atau kita datang ke Ustaz, Ustaz tolong dong simakin bacaan Fatihah. Nah, udah benar apa enggak? Ya. Nah, dulu orang-orang Hadramut, orang-orang Yaman, setelah mereka mengajarkan huruf hijaiyah kepada anak-anaknya, jadi anak-anak kecil itu dia datang ke ustadznya, Ustaz tolong simakin bacaan Fatihah, karena penting di situ ya. Man ana man ana man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana man ana man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bersama-sama untuk melaksanakan daripada ibadah salat maghrib berjamaah dan mengkaji daripada ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi fid dharain amin. Faslun adabus salah. Fasal tentang adab-adab saat kita sholat. Wa alaika bil mubadarati bis salati awwalal waqti. Dan hendaknya kamu bersegera untuk melaksanakan sholat di awal waktu. Ya, di antara adab sholat yaitu kita melaksanakan sholat di awal waktu. Tidak kita tunda, kecuali kita menundanya dengan hal kebaikan ataupun bukan hal yang lalai ya. Apabila mungkin memang tidak bisa ditinggalkan perkara tersebut, itu tidak menghalangi kita tidak beradab. Artinya kita tetap beradab dengan uzur yang ditoleransi oleh syariat ya. Kalau kita lagi belajar tiba-tiba azan ya, kita tundanya itu ya palingan 15 menit atau setengah jam, khususnya di sholat yang bukan maghrib ya. Kalau maghrib memang disunahkan punya waktu yang sedikit, ya lebih bagus kita kerjakannya di awal waktu, itu termasuk adab kita ya. Kalau umpamanya kita disibukkan dengan hal yang tadi belajar, ya nggak masalah ya. Itu tidak menjadikan kita tidak beradab ketika kita sudah masuk waktu terus kita belum sholat. Kita ngapain dulu? Kalau kita santai nggak ada apa-apa, nah, baru kita menundanya tersebut menjadikan kita tidak beradab berarti ya.
Tidak beradab di sini ya artinya bukan perkara yang haram, ya, bukan perkara yang haram, tapi kita tidak etik lah gitu. Gimana sih gitu sama Allah ngadep, giliran sama manusia kita sebelum waktunya, kalau apalagi sama janjian yang bakal menguntungkan kita, sebelum jamnya kita udah ada duluan. Nah, ini maksud daripada pembahasan adab itu ya seperti itu. Ya, kadang-kadang kita lebih beradab dengan yang selain Allah Ta'ala dibandingkan dengan apa-apa yang Allah wajibkan tadi. Nah, sekiranya gimana sih awal waktu itu? Termasuk orang yang melaksanakan sholat di awal waktu adalah bihaitsu la yu'adzinul mu'adzinu likulli maktubatin illa waqad tawadda'ta wa hadarta fil masjid. Ini ukurannya. Ukuran orang yang beradab saat dia sholat di awal waktu adalah ketika dikumandangkan azan oleh seorang muadzin di setiap sholat 5 waktu, kecuali kita sudah berwudu, lebih-lebih kita sudah ada di masjid. Oh, udah cakep, udah kayak gitu ya, berarti dia betul-betul sangat beradab kepada Allah Ta'ala. Ya, sudah azan, dia udah wudu, udah ada di dalam masjid. Ini udah paling bagus, sudah paling tingkatan akhlak dalam masalah sholat seperti itu tadi, standarnya seperti itu. Atau minimalnya masih dikatakan beradab juga, fa illam taf'al dzalik fala aqalla min an ta'khudal fil istidad lis-shalah min hin tasma'ul adzan. Minim akhlak yang standarnya, paling rendahnya, tapi dia tetap dikatakan yang beradab. Begitu azan dia sudah rapih, ya. Jadi begitu dia dengar azan, dia langsung siap-siap wudu untuk melaksanakan sholat. Itu juga sudah dikatakan dia beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kan beda tadi ya, hitungannya sama yang pertama dan yang kedua tadi. Yang maksimal ya tadi, belum azan dia sudah di masjid, sudah berwudu, ya, dan sudah ada di masjid. Waqad qala alaihi salatu wassalam, apa dalilnya, keutamaannya untuk orang yang seperti itu apa? Fadlu awwalil waqti ala akhirih ka fadlil akhirati ala dunya. Keutamaan orang yang sholat di awal waktu terhadap orang yang sholat di akhir waktu adalah seperti keutamaan akhirat dengan dunia. Bisa dibandingkan ya, jauh, sangat jauh ya. Di akhirat tempat balasan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Di dunia macam-macam isinya, yang menghamba ada, yang sedang bermaksiat ada, yang sedang memusyrikkan Allah Ta'ala ada, yang gak bisa dibandingkan ya. Itu salah satu daripada keutamaan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di hadis yang lainnya juga, rawahu Tirmidzi wal Baihaqi wa Darul Qutni an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu qala awwalul waqti ridwanullah wa akhiruhu afwullah. Awal waktu di dalam salat dan dia melaksanakan salat di awal waktu itu adalah keridhaan Allah. Dan orang yang sholat di akhir waktu itu maafnya Allah. Beda antara ridho dan maaf. Kalau ridho, Allah sudah pasti memaafkan dan mencintai dan meridhoi orang tadi. Kalau memaafkan kan enggak. Kita kadang memaafkan sama orang, kadang masih nyimpen di dalam, sebenarnya emang enggak. Nah itu maafan. Tapi kalau kita ridho sama seseorang, kita senang ya, kalau ridho sudah pasti kita memaafkan orang tadi dan kita ada tanda kecintaan sama orang tersebut. Begitu juga ketika Allah Ta'ala ridho, Allah cinta kepada kita. Tapi kalau Allah memaafkan, ya bisa juga itu diartikan cintanya Allah, rahmatnya Allah yang begitu besar kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya.
Kalau dikaitkan dengan rahmatnya Allah, rahmatnya Nabi Muhammad untuk kita, ya bisa semua. Ya. Hanya saja perbandingannya kalau kita sesama manusia antara ridho dan maaf itu kan ada perbedaan seperti itu. Ya. Intinya semua ini adalah rahmatnya Allah dan sayangnya Allah kepada kita. Wa alaika bil muhafadhati 'ala sunanir ratibah. Kalau sudah kelar tadi kita ngikutin adab saat masuk waktu sholat, ada adab-adab yang lainnya. Di antaranya adalah menjaga sunnah-sunnah rawatib. Sunnah rawatib itu qobliyah atau ba'diyah sholat. Ya. Jadi sunnah rawatib, sholat sunnah yang kaitannya dengan sholat wajib. Ada qobliyah dan ada ba'diyah. Allati arsadaka syar'u ila fi'liha qabla al-maktubat wa ba'daha. Yang syariat telah menunjukkan, mengajarkan kepadamu untuk melakukan sholat nafilah tadi, sholat rawatib tadi, ya, sebelum sholat wajib ataupun setelah sholat wajib. Ya. Nah, tapi dari rawatib yang ada yang tidak pernah ditinggalkan Nabi, nanti rawatib ada dua. Ada sunnah rawatib muakkadah, ada ghairu muakkadah. Yang bukan muakkadah, yang muakkadah artinya yang sangat dianjurkan dan tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW, baik Nabi dalam keadaan safar, bepergian ataupun tidak safar. Apa aja itu? Wa rak'atani qabla subhi wa dhuhru kadza wa ba'dahu wa maghribin tsumma isya. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, dan 2 rakaat setelah salat isya. Ya. 2 rakaat setelah salat isya. Itu rawatib yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan 2 rakaat setelah maghrib. Maaf, ya, setelah maghrib itu juga 2 rakaat setelah maghrib tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Ada namanya sholat sunnah awabin. Itu juga waktunya setelah sholat maghrib. 6 rakaat, 2. Ya, orang yang melaksanakan sholat sunnah awabin, ya dia melaksanakan sholat sunnah rawatib juga. Ya. Nah, kemudian wahzar an tatasahala bitarki syai'in minha, dan waspadalah, hati-hatilah kamu mengentengkan, meninggalkan dari sholat-sholat sunnah yang tadi disebutkan. Ya. Wa ma fataka minha bi udrin fabadir bi qadaihi. Dan apa-apa yang tertinggal darimu dari sholat-sholat sunnah tadi, maka kamu diperbolehkan untuk bersegera mengqadanya. Jadi boleh diqada. Umpama ini kita masuk masjid, ya, udah imam sholat subuh, kita belum qobliyah fajar, belum qobliyah subuh, gimana? Boleh diqada. Tapi dilihat dulu, kalau sekiranya kita melaksanakan di masjid bakal timbul fitnah, ya sholat di rumah, qadanya di rumah. Ya. Karena sholat rawatib ini masuknya berbarengan dengan sholat yang wajib tadi dan keluarnya pun berbarengan. Selagi masih di dalam waktu sholatnya, maka boleh diqada. Kecuali gini, ya, dia sholat subuhnya udah mepet, udah mau tulu syams, sudah mau terang, terus dia mau qada kepada apa, ya nggak bisa. Ya, jadi diperbolehkan itu bila mana masih berlaku, masih ada sholat wajibnya tadi. Ya, itu baru boleh kita mengqadanya. Ya. Nah, jadinya nanti sholat isyraq nggak bisa. Ya, karena ya tadi, ya, para ulama mengatakan itu disuruh qada aja
diperbolehkan qadha masih untung-untungan. Ya, ini udah lewat lagi. Ya, sholat lain berarti nantinya, sholat isyraq atau nanti duha. Boleh. Ya tadi ya. Waktu asar jam 3.15 seandainya kita ada kerjaan nggak bisa ditinggal atau masih ngajar atau kerja, selesai kerja umpamanya 4:30 ya, terus kita mau sholat sunnah dulu, boleh apa enggak? Ya boleh, kan tadi pokoknya sholat sunnah rawatib itu masuk dan keluarnya sama dengan waktu sholat wajibnya tadi, kecuali umpamanya sudah mepet. Kalau dia masih sholat sunnah, ini sholat wajibnya bangsa ketinggalan nih, udah kelar waktunya, ya nggak boleh, kita dahulukan yang wajib. Tapi kalau seandainya masih ada waktunya, ya nggak apa-apa. Nah, kemudian diantara adab-adabnya lagi, adab-adab sholat juga adalah wa alaika bil khusyu fi sholatika. Hendaknya kamu khusyuk saat sholat. Wa huduril qalbi, hatinya hadir, bukan hanya lisannya saja dia mengucap, dia tahu dirinya sedang sholat, tapi hatinya mikirin dunia. Susah ini, nanti dijelaskan sama beliau. Wa tahsinil qiyam, dan betul-betul dia melaksanakan sholat tadi dengan rapi, dengan bagus, dengan sempurna ya. Apa sunnah sholat? Pakai minyak wangi, pakai baju yang bersih, ya, yang rapi, ya. Kalau suci wajib, ya. Kalau pakaian yang suci ya wajib, kalau nggak suci ya nggak sah sholatnya. Ya, karena diantara syaratnya sholat adalah harus pakai pakaian yang suci. Naam. Wa tartilil qiraah wa tadabburiha, termasuk adab juga di dalam salat adalah ketika kita membaca surat, ya, kita membacanya dengan tartil. Tartil itu adalah ya, menunaikan huruf-huruf dari huruf hijaiyah tersebut, ya, sesuai dengan makharijul hurufnya. Itu namanya tartil. Jangan semua kita anggap shin semua, sinnya nggak ada. Ini penyakitnya orang Asia. Orang Asia kalau nggak semua jadi sin, ya, atau jadi shin, sod, jadi 3 huruf nih dikorupsi, ya. Ini jadi 3 nih, semua imma jadi sin atau jadi shin atau semua jadi sod. Padahal ini 3 huruf yang berbeda. Ya, atau za, ya, za berubah jadi za, disangka itu 2 huruf yang sama, ya, padahal lagi ngaji di Iqra dulu, ya, beda itu huruf hijaiyah. Kalau dia nggak tartil akhirnya apa? Itu huruf hijaiyah berkurang dong, ya. Za jadinya zai semua, atau ya jadi ja semua. Za, zai jadi jim semua. Udah dikurangin 2 huruf aja sama dia. Tadi sin jadi 2 huruf juga dikorupsi sama dia, ya. Nah, jadi tartil itu yaitu mengeluarkan huruf dari lisan kita sesuai makharijul hurufnya. Kita nggak mampu, ya belajar. Selagi kita masih hidup, ya, kita punya tanggung jawab untuk belajar makharijul huruf tadi, terutama di surat Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah inilah yang menjadi penentu dan kewajiban yang kita baca saat kita sholat, ya. Wa tadabburiha. Nah, kalau tadabbur gimana? Merenungi yang dia baca tadi, ya. Merenungi yang dia baca tersebut, dia mengetahui makna-makna daripada yang dia baca. Oke lah, yaudah Al-Fatihah aja kita baca, kita ketahui, kita belajar terjemahnya dulu, ya. Ada yang nggak kita fahamin, tanya
sama ustadz yang paham, ya. Karena enggak semua dari terjemah Al-Quran kita bisa memahaminya. Itulah butuh kenapa ada kitab tafsir. Ya, kitab tafsir itu fungsinya untuk apa? Menjelaskan yang ada di Al-Quran. Bukan artinya Quran tadi kurang jelas, akal kita yang terbatas, sehingga akal kita enggak mampu memahami daripada Al-Quran tersebut dengan sebagaimana mestinya. Akal kita enggak mampu. Akhirnya para ulama banyak kitab tafsir itu ada puluhan, bahkan nyampe ratusan. Dari mulai abad kedua dan ketiga Hijriah, awal penulisan kitab tafsir, ada tafsir yang terlama itu tafsir Ibnu Abbas, kemudian tafsir At-Tabari. Itu generasi-generasi kitab tafsir yang lama. Sampai sekarang masih ada orang yang masih mau mentafsirkan Al-Quran. Kenapa? Karena mereka selalu mendapatkan ilmu-ilmu yang mereka dapat dari Al-Quran tersebut. Ya, bukan berarti mereka nggak menghormati ulama yang dulu. Ini sayang kalau seandainya ini nggak ditulis, karena dia menemukan hal yang baru. Itulah diantara mukjizat Al-Quran. Dia selalu mendapatkan ilmu yang baru, hikmah yang baru, pelajaran yang baru daripada Al-Quran tersebut. Ya, itu diantara makna mukjizat daripada Al-Quran. Kemudian ya sekarang kan mudah untuk bisa menerjemahkan, mentadabbur daripada Al-Fatihah tadi. Kita semua punya handphone, ya, ada aplikasi Al-Quran dengan terjemahnya, dengan bacaannya juga kan bisa. Ada aplikasi, kita mau dengerin imam siapa aja bisa tuh. Kita dengerin bacaan kita udah sesuai belum ya? Enggak mesti harus ngikutin nadanya. Kadang-kadang ini kebalikan nih. Orang terlalu mementingkan sibuk sama ngikutin nada, makharijul hurufnya hancur. Belajar nada itu enggak wajib. Yang wajib itu ya membaca Al-Quran sesuai dengan makharijul hurufnya. Banyak nih ya kita dapatkan, oke, untuk urusan nada persis dia kayak Imam Masjidil Haram, ya, tapi sinnya dibaca aneh, shotnya dibaca aneh juga, zai semua, ya udah, nggak enak kedengarannya. Iya kalau kedengarannya sama orang kita, kalau kedengarannya sama orang sono, nah ini orang yang bener aja lah ngaji kok begini, nah, kok udah jadi imam. Itu ya, jadi resikonya imam itu pasti dikomplain, pasti didengerin tuh sama orang ya. Karena ya tadi dia punya tanggung jawab apa? Ini yang dibawa 5 soft 50 orang, dia harus bacaan minimal Fatihahnya tadi itu. Dia punya tanggung jawab, Fatihah dia harus benar ya. Tadi kita punya banyak sarana untuk bisa membenarkan bacaan kita. Ada YouTube, ada aplikasi tadi dengar ya. Sudah benar belum nih bacaan? Atau kita datang ke Ustaz, tolong dong simakin bacaan Fatihah. Nah, udah benar apa enggak? Ya. Nah, dulu orang-orang Hadramut, orang-orang Yaman, setelah mereka mengajarkan huruf hijaiyah kepada anak-anaknya, jadi anak-anak kecil itu dia datang ke ustadznya, Ustaz, tolong simakin bacaan Fatihah. Karena penting di situ ya. Nah, kemudian wa itmamir ruku was sujud wasairil arkan, dan menyempurnakan ruku dan sujud dan seluruh rukun-rukun di dalam sholat. Itu juga termasuk adab di dalam sholat. Ya, sempurna ruku gimana? Ya kalau dia belum sakit belum apa, ya Nabi itu rukunya ya sangat lurus. Begini nih, betul-betul lurus, sempurna banget. Bukan kayak orang mau buru-buru atau gimana. Nah, sujudnya dan seluruh rukun-rukunnya. Nah. Wal muhafadzati 'alas sunani wal adabi, dan menjaga daripada sunnah-sunnah dan adab-adab di dalam sholat. Allati nadabaka syar'u ilal amal biha fis shalah,
yang syariat memerintahkan atau menjadikan itu adalah sebuah sunnah untuk dilakukan di dalam sholat, ya. Seperti pakai penutup kepala, ya, pakai baju tadi yang rapi, pakai minyak wangi, pakai siwak, itu semua sunnah. Wal ihtiraz amma yujibu naqsan min fis shalah, dan dia menjaga daripada apa-apa yang menyebabkan kekurangan di dalam sholatnya tadi. Ya, itu harus dijaga. Gimana caranya biar dia tidak melakukan yang makruh? Bagaimana dia agar sholatnya tadi betul-betul khusyuk? Ya, nah itu harus bisa menjaga. Au yafutu bihi wujudul kamal. Fa innaka in fa'alta dzalika kharajat salatuka bayda'a musfiratan. Karena sungguhnya jika kamu melaksanakan salat dengan adab-adabnya dari awal sampai akhir tadi, maka engkau setelah salat engkau akan lihat engkau mempunyai lembaran yang sangat putih, yang rapih, yang bersih. Ya. Dan salat tadi akan berkata kepada kita, taqul hafidhakallah kama hafattani. Semoga Allah menjagamu sebagaimana engkau telah menjaga aku. Salat berbicara seperti itu kepada seorang mukmin yang sedang salat tadi. Didoain nama salatnya. Ya, kalau kita bisa menjaga adab-adab dari awal tadi. Ya. Wa illa, tapi jika kamu tidak melaksanakan adab-adab tadi, ya, kharajat sauda'a mudlimatan, maka selesai sholat dia akan mengeluarkan bukan lembaran yang putih, tapi lembaran yang gelap, hitam dan gelap. Dan sholat juga akan berkata kepada orang tadi, dayya'akallah kama dayya'tani. Allah akan menyia-nyiakanmu sebagaimana engkau telah menyia-nyiakan aku waktu engkau sholat. Jadi balas begitu. Sholat kayak cuma sebagai apa? Ya Allah, sebatas hal yang tidak penting atau hal sebuah keterpaksaan. Nah, sholat juga nanti akan berkata begitu. Emangnya bisa lu nganggap gue aja keterpaksaan, ntar gue juga nggak bakal doain lu. Seakan-akan sholat itu berkata seperti itu. Ya, makanya kan Allah Ta'ala bilang, ya, innas salata tanha anil fahsya wal munkar. Sungguhnya sholat itu bisa mencegah perilakunya tadi daripada kemungkaran dan kemaksiatan. Kok ada orang habis sholat masih kepengen maksiat? Berarti dia belum melaksanakan adab-adabnya tadi, ya. Jadi betul, adab itu ditinggalkan tidak menjadikan sholat tadi tidak sah. Tapi orang yang tidak menjalankan adab tadi, dia tidak akan mendapatkan ruh daripada sholat tadi. Karena sholat itu hakikatnya dia juga harus bisa menghadirkan sholat tersebut walaupun dia selesai sholat di rumah, di jalan, di mall, saat belanja. Ya Allah, aku ini sedang bermunajat kepada Allah. Kira-kira pantas enggak aku bermaksiat? Nah, itu untuk orang yang bisa menghadirkan, mempunyai ruhaniyah di dalam sholat tersebut. Tapi kalau sholat hanya dianggap sebagai keterpaksaan, sebuah hal yang biasa-biasa aja, pokoknya kita nggak boleh ninggalin sholat aja, hanya sebagai itu, ya tadi masih ada kemungkinan kita akan melakukan kemaksiatan. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, riwayat Ibn al-Mubarak fi Zuhud an Ahmad. Apa yang Nabi sabdakan? Laisa lil mar'i min salatihi illa ma aqila minha. Tidak ada salat
bagi seseorang kecuali dia betul-betul harus khusyuk dan dia harus mengetahui dari apa-apa yang dia sholatkan tersebut. Ya. Artinya apa maksud hadis ini? Orang yang tidak khusyuk dia sholat, ya sholatnya nggak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara syariat okelah boleh sah, nggak perlu qadha, tapi belum maksimal itu, seperti ada yang kurang. Wa qala Al-Hasan Al-Basri, Al-Imam Hasan Al-Basri tabi'in. Tabi'in itu mereka yang pernah bertemu atau berguru kepada salah satu sahabat Nabi. Dia nggak mendapatkan Nabi, dia hanya mendapatkan sezaman dengan sahabat, disebutnya tabi'in, para pengikut sahabat. Kullu salatin la yahdur fihal qalbu fahiya ilal uqubati asra. Setiap salat yang salat tersebut hati kita tidak hadir, hati kita tidak khusyuk, maka salat tersebut akan mengantarkan kepada siksaan yang sangat cepat. Saking beliau itu betul-betul menjaga daripada kekhusyuan. Maka Imam Ghazali, kalau nggak salah Imam Ghazali menjadikan syarat, menjadikan rukun di dalam sholat adalah khusyuk. Walaupun itu untungnya nggak muktamad pendapatnya tadi. Coba kalau seandainya pendapatnya tadi pendapat yang kuat, bisa nggak sah semua sholat kita. Ya, untungnya masih nggak, pendapat ini tidak kuat. Ya, ini tanda rahmat daripada khilaf ulama. Itulah ya, salah satu ikhtilaful ummah, ikhtilaful a'immah rahmah. Perbedaan khilaf para ulama rahmat. Itulah kita baru mendapatkan rahmatnya tadi. Kenapa sampai seperti ini? Ya karena begitu pentingnya kekhusyuan di dalam sholat. Ya, kita kadang-kadang hanya bisa fokus di dalam kerjaan, di dalam hal duniawi, tapi kita tidak pernah bisa fokus di dalam hal yang akhirat tadi. Padahal kita sudah mengetahui secara pasti yang bakal kita bawa ke akhirat adalah amal-amal yang saat ini kita lakukan. Itulah setan akan terus-menerus ya mengajak, ya, menjadikan kita sebagai temannya dengan cara macam-macam. Setan udah ahli, ya, sudah sangat ahli menggoda kita. Kita punya cara kayak gimana aja, setan udah punya 1000 cara untuk menjadikan kita tidak khusyuk dalam sholat. Tapi ya tetap kita harus bisa berjuang. Ya. Susah ya pasti susah. Untuk mendapatkan keridhaan Allah yang besar, pahala yang sangat besar, pasti dilaluinya dengan cara yang susah juga. Kita mau mendapatkan dunia yang sangat banyak, prosesnya panjang, capek, rapat, mikir segala macam, kurang main, kurang segala macam. Ya apalagi ini untuk kenikmatan yang sangat kekal abadi, yaitu pahala dan akhirat tadi. Ya. Wasyaiton la'anahullah harisun ala an yushghilal mu'min an salatihi. Setan yang terlaknat tersebut, dia akan terus semangat untuk menyibukkan orang mukmin biar tidak khusyuk di dalam sholat. Apalagi nggak sholat, wah senang banget setan. Ya. Hatta innahu yaftahu alaihi inda qiyam ila salati abwaban minal hawaij. Sampai-sampai setan itu dia sudah mulai ada dari saat begitu masuk waktu sholat, setan udah standby. Mana nih orang-orang yang lagi mau menjalankan adab-adab tadi? Standby-nya bukan ngebantuin, gimana caranya kita tidak khusyuk. Bahkan kita dibikin apa? Begitu mulai takbir Allahu Akbar,
Ini kalimatnya udah Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Berarti kan nggak ada lagi selain itu. Itu dari mulai situ setan udah nyebut, lo belum beli pampers nih, di rumah ntar begini. Ada aja itu nanti kepikiran. Ya. Ini lapar nih, di sini enak makan di mana ya? Wa yudzakkiruhu asya' minal umur allati tahummuhu fi dunyahu lam takun lahu qabla shalah ala balin. Setan itu nginget-nginget ya, perkara-perkara daripada urusan dunia yang sebelum sholat itu nggak kepikiran. Lagi sholat diingetin terus sama setan. Kadang-kadang kunci ketemu lagi sholat tuh mikir sama duit. Kayaknya di baju ini kemarin dicuci masih ada duitnya itu. Setan itu kerjaannya setan. Sebelum sholat kita nggak niat kepikiran begitu, lagi sholat timbul segala macam, teng. Udah kayak dapat WhatsApp dari setan. Dan kita buka lagi. Wa qasada al-la'in bidzalik an yushghilahu fi salatihi 'anil iqbal 'ala Allah wal hudur ma'ahu fiha. Tujuannya apa? Tujuannya al-la'in tadi, yang terkutuk setan tadi. Agar kita tidak fokus dalam sholat, menyibukkan diri kita. Padahal kita lagi sibuk mau sholat ini. Kita udah bilang Allahu Akbar, tapi kita malah mengurus hal-hal yang nggak penting, hal yang kecil. Biar kita tidak hudur dan khusyuk. Wa idza lam yahsul lahu dzalik fatahul iqbal 'ala Allah. Nah, kalau kita tidak bisa mampu untuk melakukan hal tersebut, ya akhirnya kita tertinggal untuk menghadap kepada Allah dengan khusyuk, hilang akhirnya. Wa rubbama min kharaja min sholati ma'zura. Bahkan mungkin kadang dia kelar sholat dia malah pengen melakukan dosa. Walidzalika istahabbal ulama rahimahullah lil musalli an yaqra inda iradatid duhul fi shalah kul a'udzu birabbin nas tahassunan minasyaitonir rajim. Bahkan oleh karena itu sebagian ulama menganjurkan, menyunahkan untuk membaca waktu kita mau sholat, baca qul a'udzu birabbin nas sebelum sholat. Umpamanya 5 menit lagi mau sholat, baca itu. Tujuannya apa? Agar kita dijaga dari setan tadi. Jadi jangan harap setan itu ganggu kita saat kita lagi kita sedang bermaksiat. Kita lagi ngaji, lagi sholat aja, setan hadir di situ. Berusaha gimana cara ibadah kita biar nggak khusyuk, biar nggak fokus. Wa yambagi an la tudawim fi sholatika. Selesai tadi. Dan juga di antara adab-adab sholat juga yang diajarkan oleh Al-Imamul Haddad adalah hendaknya kamu tidak terus-menerus di dalam sholatmu membaca surat yang makhsusah ba'dal. Hanya itu aja. Ya. Illa in warada syar'u bihi, kecuali jika ada syariat menganjurkan untuk membaca surat tersebut. Ya, jadi jangan baca surat yang di sini disebutkan juga, bahkan habis sholat, habis Fatihah bacanya al-mu'awwidzatain mulu. Kulhu, al-falak, an-nas, al-kautsar, udah favorit nih. Ya, imamnya demen, makmumnya lebih girang ini ya. Kecuali yang syariat memerintahkan. Seperti apa? Kayak sholat Jumat, itu memang ada riwayatnya. Kalau nggak bisa baca surat Jum'ah, ya, maka bacalah surat Sabbihis sama Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Tapi nanti diajarkan di sini. Dan juga seperti yang ada anjurannya di dalam syariat seperti apa? Ka qiraati alif lam mim as-sajdah. Baca surat alif lam mim sajdah. Dan wahal ata alal insani surat al-qiyamah fi subhi yaumil jum'ah. Subuh di hari Jumat itu memang dianjurkan untuk membaca surat alif lam mim sajdah dan al-qiyamah, surat al-qiyamah. Itu enggak apa-apa. Dikhususkan berarti.
Selebihnya gimana? Ya baca surat yang lainnya. Ayat huruf Quran itu ada 6.600. Ya, jumlah surat di Al-Quran ada 114 ya. 114 ya. Jumlah juzuk ada 30. Ya, silahkan tinggal pilih. Jangan itu-itu aja. Ya. Nah, kecuali gini. Kalau kita baca panjang, makmum tidak terbiasa. Atau di tempat-tempat yang memang nggak layak dia baca panjang, di rumah sakit, di rest area, di pinggir jalan. Nah, kalau di pondok ya nggak apa-apa, di pesantren, apalagi pondoknya tahfiz Quran, nggak apa-apa baca surat yang panjang. Ya, baca kadang-kadang punya rutinan dia baca hataman tuh dari awal dari Al-Baqarah sampai An-Nas. Itu kalau di tempat yang sekiranya diridhoi untuk membaca panjang nggak masalah. Tapi kalau seandainya di tempat tadi umum, nggak semua orang kepengen dengan yang surat panjang, ya lebih baik baca surat yang sedang-sedang aja. Yang sekiranya didoain sama makmum, wah enak tuh imamnya, bacanya nggak panjang-panjang. Wa in kunta imaman, kalau kamu imam, fal masir ila takhfif al mandub ilaihi imam ila hadis Mu'ad. Lebih bagus kalau kamu imam, lebih bagus kamu meringankan bacaan, khawatir daripada hadis Nabi kepada Sayyidina Mu'ad. Nabi Muhammad pernah marah kepada Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Kenapa Sayyidina Mu'ad bin Jabal? Suatu saat dia amma qauman fa atala alaihim jiddan. Dia jadi imam terus panjang banget. Fasyakahu rajul minhum. Akhirnya ada yang ngadu sama Rasulullah. Rasulullah itu Sayyidina Mu'ad panjang banget imam. Akhirnya Nabi berkata kepada Mu'ad bin Jabal, afattanun anta ya Mu'ad? Apakah kamu mau buat fitnah wahai Mu'ad kepada orang-orang? Iqra bisabbihis a'la wasyamsi waduhaha wal laili idza yaghsha. Maksudnya sekitaran itu aja tuh. Itu ke bawah. Kalau memang sekiranya makmum ini kita nggak tahu keadaannya, lebih baik baca yang pendek. Ya. Di hadis tersebut dilanjutkan fa inna fihi musaghir wal kabir wa dzal hajah. Di belakangmu itu, makmum itu ada orang yang tua, ada orang yang punya hajat, ada yang punya anak kecil. Nah, jadi itu rahmatnya Nabi. Sekali lagi, Nabi tidak egois. Kalau mau panjang ini untuk kapan? Kita sholat, mau sholat sendiri, mau sholat sunnah, tahajud, baca yang panjang-panjang silahkan, ya, sampai 1 juz silahkan semampunya. Nah, tapi kalau kita jadi imam lebih dianjurkan yang pendek. Walaupun kita baca Al-Baqarah, ya, sekiranya makmum nggak terbiasa satu kaca, ya, baca setengah kaca. Ya, kan sama aja itu kalau dihitung seperti surat Wasyamsi atau Sabihis, ya, satu kaca kayak anggap 2 surat gitu ya. Kalau dia biasa menjadi imam dengan seperti itu ya nggak apa-apa. Wa man nadhara fi kutubil asar arafa ma qulna. Wa qad ruwiya anna akhir salatin shallaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nas salatal maghrib qara'a fiha bil mursalati urfa. Dan ada riwayat yang Nabi terakhir baca waktu Nabi salat bersama sahabatnya adalah di salat maghrib surat Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Dan juga surat Al-Mursalat juz 29. Karena Nabi terbiasanya Al-Baqarah. Tapi begitu di akhir-akhir Nabi bacanya yang pendek, Al-Mursalat. Menurut Nabi pendek itu, mungkin menurut kita panjang jadinya, ya. Wallahu yahdi may yasha ila siratim mustaqim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki ke jalan yang lurus, ya. Insyaallah itu adab-adab salat dari Al-Imamul Haddad
lewat Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa mengamalkan sedikit demi sedikit sunnah-sunnah tersebut, agar tidaklah kita sholat kecuali kita sudah bahagia, mendapatkan ridho dari Allah dan terjaga daripada kemaksiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.